Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat senang sekali ya kita sudah bisa menyelenggarakan diskusi seri geopolitik yang ketiga nih ya. Yang ketiga ini masih sebenarnya dalam kerangka pertarungan hegemonik antara Amerika Serikat sama Tiongkok ya dalam perebutan geopolitik. Geopolitik ini sebenarnya bagi kita sangat penting ya, terutama bahkan Indonesia ya. Kalau kita melihat bagaimana terbentuknya Indonesia, itu sebenarnya adalah satu pemahaman geopolitik yang sangat kuat bagi para pendiri bangsa. Kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu kan sangat universal makanya. Dia mendasarkan pada sesuatu yang global, dunia, maka dia bilang bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa karena melanggar pri kemanusiaan dan keadilan. Dan kita juga tidak melupakan pendirian Republik ini salah satunya di samping kita sering mendengar ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi tumpah darah, juga memajukan atau ikut dalam menertibkan dunia. Ada tiga kira-kira ya dalam ikut menertibkan dunia ini. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kita berbicara dalam geopolitik ini sebenarnya ada posisi di situ. Terlibat ikut dalam pembangunan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita sudah melihat bahwa dalam beberapa perkembangan kasus di dunia masih terjadi konflik-konflik, juga terutama keadilan. Karena adanya ketidakadilan, maka perdamaian abadi juga tidak bisa terjadi. Nah, di seri geopolitik kita, ini sebenarnya kita tidak hanya ingin menjadi negara yang terdampak oleh proses-proses konflik internasional, tapi terlibat dalam bagaimana dunia ini juga dibangun berdasarkan perspektif yang bagaimana preambul kita deklarasikan yang sebentar lagi akan kita rayakan ini peringatannya ini dalam Agustus mendatang. Kalau kita belajar dari sejarah geopolitik sendiri, Soekarno juga menempatkan bahwa Indonesia itu juga terbangun dari suatu pembentukan geopolitik Asia Tenggara. Maka di sidang BPUPKI dia menekankan ini nih geopolitik kita ini. Bahkan anak kecil aja tahu nih letak-letak pulau-pulau dan sebagainya ini. Nah, dalam proses pembangunan ini saya kira politik geopolitik ini salah satu pembentukan ruang kehidupan bersama sebenarnya dalam kerangka menata dunia baru. Maka Soekarno bicara juga di PBB soal bagaimana membangun dunia baru. Pertarungan geopolitik saya kira sekarang ini sangat nyata, yaitu terutama dalam perebutan ruang-ruang baru untuk ya memaksimalkan bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kehidupan, tetapi tidak menjadi basis dari penghisapan atau menjadi subordinasi. Sumber daya alam sebenarnya sudah dipetakan sejak lama ya, begitu kira-kira bahkan di abad-abad yang lampau imperialisme kuno mereka juga memperebutkan sumber-sumber alam ya untuk melanjutkan kehidupan. Kita tidak bisa lepas dari konflik untuk mempertahankan hidup dan memberdayakan sumber daya alam. Nah, di
seri diskusi ketiga ini kita mengambil tema yang agak spesifik sebenarnya. Satu pilihan yang kira-kira apa yang bisa diambil oleh Indonesia, yaitu dalam kerangka apa untung ruginya BRICS yang sekarang sering didiskusikan. Kenapa Indonesia tidak masuk ke BRICS sebagai kekuatan ekonomi baru? Kenapa harus bergabung dengan kelompok yang lain atau bahkan tidak sama sekali? Saya tidak ingin mengintervensi tentang untung ruginya BRICS bagi Indonesia yang sekarang mau kita diskusikan. Ini kita bersama akan mengambil kesimpulan itu, saran-saran apa yang kita bisa berikan kepada bangsa kita yang sedang mencari martabat bangsa di tengah pergolakan dunia sekarang ini, di tengah pertarungan ekonomi sekarang ini. Nah, kira-kira apa untung ruginya bagi BRICS? Sering kita mendengar politik bebas aktif, ya kan? Bebas aktif, kita bebas ke sana, bebas ke sini, tapi saya kira kepentingan nasional juga tetap harus didahulukan. Kira-kira apa yang bisa memajukan kesejahteraan umum itu di tengah pertarungan ekonomi saat ini. Nah, hari ini kita mengundang teman-teman yang saya kira juga cukup mampu untuk membaca kira-kira apa untuk BRICS bagi Indonesia. Hari ini kita mengundang Mas Adam Kurniawan Walhi. Saya kira banyak sentuhan ya dalam gerakan sumber daya alam yang sekarang menjadi basis perebutan internasional. Kemudian ada Dina Yulianti, akademisi Universitas Pajajaran. Kemarin juga menulis di Berdikari Online bagaimana memaksimalkan sumber daya alam pertarungan global. Juga ada Bung Ahmad Rifai dari Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Saya kira Prima harus bisa memberikan solusi-solusi politik di tengah orang banyak rakyat Indonesia sekarang agak bingung membaca soal geopolitik ini. Apa untungnya BRICS bagi Indonesia? Kemarin saya ada yang bertanya pas saya memberikan undangan ini, mungkin diskusi ini terlalu global gitu ya, tidak langsung menukik ke persoalan-persoalan rakyat yang sekarang. Tetapi sejak awal tadi saya tekankan bahwa justru pemahaman geopolitik ini menjadi basis bagi berdirinya Republik Indonesia sejak awal itu. Karena terjadinya pertarungan geopolitik di dunia waktu itu, perebutan ruang hidup di Perang Dunia Kedua, itu membuat para pendiri bangsa membaca ada peluang untuk merdeka. Kalau dalam bahasa ekonomi politik yang sering-sering digemburkan seperti Bung Karno, karena ada rantai kapitalisme yang paling lemah. Kalau tidak ada bacaan pemahaman seperti ini, saya kira kita juga tidak punya keberanian atau mengambil peluang untuk merdeka. Geopolitik imperialis itu waktu itu sudah membagi-bagi Indonesia ya, sejak kira-kira ya bahkan sejak 1600. Imperialis ketika memasuki Asia Tenggara sudah berbagi wilayah-wilayah. Kalau tidak ada pemahaman kapan titik untuk mengambil peluang untuk merdeka sebagai satu negara di tengah pertarungan geopolitik saat itu, nah mungkin kita masih akan tidak merdeka tahun 45 lah. Karena di situ waktu itu terjadi pertarungan imperialisme. Misalnya kalau di awal-awal bahkan karena terjadi krisis di Nusantara, makanya imperialisme itu bisa masuk ke Indonesia, bahkan dalam situasi yang masih sangat kecil, lemah ya kan. Tetapi itu tidak menjadikan kita
lemah di antara bangsa-bangsa, justru ini semakin lama menjadi kekuatan karena sumber penderitaan yang bisa dikapitalisasi ini akan menjadikan kita semakin kuat dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti slogan yang sering disampaikan yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, barulah adil dan makmur. Nah, di tengah-tengah pertarungan geopolitik yang saat-saat ini, saya kira kita juga tetap slogannya sama. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tidak terombang-ambing sana sini, tapi bagaimana memajukan kepentingan nasional. Saya kira di situ pertimbangan-pertimbangan saya sampaikan ke teman-teman untuk didetailkan, dicari kira-kira apa langkah-langkah ke depan. Saya kira BRICS sudah bertambah sekarang ini kan. Ada Arab Saudi, ada Iran juga ya. Iran, bahkan Ethiopia masuk juga kan. Nah, bagaimana langkah Indonesia? Kita sudah lama berhubungan dengan Barat, tapi juga Timur saya kira tidak pernah, secara historis tidak pernah kita tinggalkan. Secara historis Nusantara ini selalu berada imbangan antara India dan Tiongkok ya kan. Kekaisaran yang di sana itu kan jauh sekali Eropa itu, Romawi. Ekspor rempah itu kan selalu melewati India atau Cina. Nah, kita saya kira masih menjadi sumber kehidupan bagi bangsa-bangsa dunia, baik di bidang sumber daya alam sampai juga di bidang hasil-hasil perkebunan tropis. Dan itu tetap menjadi akar yang bisa menjadi terang bagi memajukan kehidupan bangsa, juga ikut dalam menertibkan dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial itu. Saya serahkan ke para pembicara. Terima kasih sama panitia yang sudah menyusun agenda hari ini, juga para peserta yang hadir, baik di offline maupun di online di Instagram. Selamat diskusi. Teman-teman semuanya yang secara offline maupun secara online ya. Jadi diskusi kita sore hari ini kita live di Instagram kanal Berdikari Online. Bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti silahkan kanal itu ya. Kita akan diskusi yang tadi sudah disampaikan ya. Tema diskusinya oleh pembawa acara maupun oleh pimpinan redaksi Berdikari Online, dan itu soal ya, karena beberapa bulan terakhir ini sempat menyita perhatian publik kita ya gitu, dan soal untung ruginya juga. Nah, sebelum kita hadirkan pemantik diskusi kita pada kali ini, pada sore hari ini, mungkin sebagai prolog, aku akan sampaikan bahwa BRIC ini sebetulnya bukan barang baru ya, bukan barang baru bagi kita. Dia telah lahir sejak 2001 lalu oleh ekonom kesohor bernama Goldman dan Jim. Ini sebetulnya waktu pendiriannya hanya sebuah sebuah proyeksi masa depan tentang negara-negara berkembang yang akan maju 20 tahun ke depan gitu. Jadi BRICS ini diambil dari nama-nama negara sebetulnya yang terdiri dari 5 negara ya. Yang pertama itu ada Brazil, ada Rusia, ada India, terus ada Cina dan Afrika Selatan. Yang 5 negara ini diproyeksikan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia di masa yang akan mendatang, yaitu masa sekarang ini gitu. Lahirnya BRICS ini penuh dengan optimisme waktu itu ya, optimisme yang tinggi. Tapi pasca krisis 2008
yang berkepanjangan ya, krisis 2008-2009 yang berkepanjangan sehingga BRICS hilang dan tidak pernah menjadi bahan diskursus para ekonom di berbagai belahan dunia. Nah, supaya diskusi kita menarik, kita langsung undang saja pemantik diskusi kita sore kali ini. Jadi diskusi kita akan dipantik oleh 3 narasumber ya. Yang pertama kepada Bung Ahmad Rifai, Wakil Ketua Umum DPP Partai Prima. Silakan Bang. Yang kedua ada Bung Ahmad Kurniawan, Kepala Divisi Publik Manajemen Eknas Walhi. Selamat datang, Bang. Dan hadir pula bergabung via Zoom dan live stream Ibu Dina Yulianti, Sip. Yang nanti akan memberikan pandangan-pandangan dan analisanya tentang bagaimana sebetulnya Indonesia jika bergabung dengan BRICS ini. Apa untungnya, apa ruginya, sehingga sampai hari ini masih belum memutuskan. Nah, sebelum lanjut ke diskusi, aku sampaikan dulu ya bahwa BRICS baru melaksanakan KTT di bulan Agustus tahun lalu ya, di beberapa tujuan diselenggarakannya KTT untuk memperluas anggota-anggota baru yang penambahannya itu terdiri dari 8 anggota Saudi dan Uni Arab ya, dan beberapa negara lain yang menyusul Argentina, Mesir, Ethiopia, dan Iran. Jadi kalau diakumulasi negara-negara yang bergabung dengan BRICS ini itu mencakup 47% populasi dunia dengan 37% GDP dunia. Bayangkan, itu jika dibandingkan dengan G7 sangat jauh ya. Kalau G7 itu hanya populasi dunia yang tercakup di dalamnya hanya 9,8% aja dengan GDP 29,8%. Ini jauh. Nah, dengan data yang sedemikian timpang, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa sampai hari ini Indonesia belum memutuskan bergabung gitu. Nah, untuk memperlancar diskusi kita supaya berjalan dengan maksimal ya, mungkin saya sebagai moderator akan berangkat pada satu pertanyaan. Sebetulnya BRICS itu apa? Kok sampai hari ini Indonesia tidak pernah atau belum memutuskan untuk bergabung? Nah, mungkin kita minta pandangannya atau tanggapannya kepada Bung Ahmad Rifai sebagai narasumber pertama untuk bicara soal itu yang tadi saya sampaikan. Silakan Bung Ahmad Rifai. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya tidak akan mengulas terlalu detail soal BRICS. Nanti ada Ibu Dina Sulaiman yang akan membahas lebih detail karena itu soal bagaimana hubungan internasionalnya. Tapi dari pemaparan Bung Samsul tadi bahwa BRICS itu adalah satu sajian lama, kalau disampaikan tadi pada 2021 yang digagas oleh seorang ekonom yang pertama melihat di 2021 itu ada tragedi aksi teror di Amerika Serikat, Wall Street ya kalau nggak salah itu. Kemudian dia berpandangan bahwa dengan tragedi itu ekonomi dunia ini akan mengalami depresi atau
penurunan pertumbuhan, sehingga dia melirik negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina itu yang punya angka pertumbuhan yang bagus jika dibanding dengan negara-negara Eropa, kemudian Amerika Serikat sendiri pada saat itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa BRICS atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh negara-negara yang tergabung di dalamnya itu sebenarnya oleh bangsa Indonesia ini merupakan satu jalan lama yang akan ditempuh kembali. Artinya bahwa jalan lama yang ditutup itu kan oleh satu rejim di Indonesia atau rejim dunia pasca perang dingin itu, sehingga ini harus dibuka kembali. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa jauh sebelumnya juga Soekarno menyampaikan pada dua momentum soal jalan yang akan ditempuh dengan BRIC ini, serupa yang disampaikan oleh Bung Karno ketika di sidang umum PBB, kemudian pada saat konferensi Asia Afrika, di mana bahwa Soekarno pada saat itu menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi pengisapan, penindasan, imperialisme, negara atas negara, bangsa atas bangsa, dan manusia atas manusia. Maka dalam membangun hubungan internasional itu mereka harus saling menghargai, kemudian membangun kesetaraan ekonomi dan keuangan global. Itu. Tapi sayang apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini tertutupi oleh satu tragedi khususnya di Indonesia di situ, merupakan dialektik dari pergolakan satu kekuatan, dua kekuatan pada saat itu yang kemudian menjadi sentrum dalam hal ini adalah Amerika Serikat yang kemudian kita kenal dengan unipolar. Nah, sebenarnya BRICS ini bagi kita sederhana merupakan kebuntuan atau kegagalan daripada kapitalisme itu sendiri. Karena dalam dinamikanya kapitalisme itu menghendaki yang namanya kapital itu terus berkembang liar, gitu kan, tanpa harus ada yang ini, sehingga tersentral pada satu kekuatan yaitu di Amerika Serikat. Ketika buntu, ya maka tragedi 2021 itu akan terjadi, misalkan ledakan-ledakan. Sampai hari ini ketika misalkan kita melihat ada beberapa krisis misalkan menimbulkan perang di Eropa, kemudian Timur Tengah, kemudian sekarang ini akan bergeser ke Laut Cina Selatan atau di negara-negara dibilangnya di sekitaran Laut Cina Selatan itu, ini akan memicu ini supaya kalau bahasanya di tengah misalkan krisis, kemudian di sini dimunculkan letupan, maka akan ada dinamika nih. Nah, maka BRICS ini adalah satu harapan bagi bangsa Indonesia, terutama negara-negara berkembang ini, bagaimana kehidupannya atau pertumbuhan ekonominya bisa lebih maju tanpa ada satu diskriminasi. Karena kita lihat sendiri misalkan Amerika Serikat ini dalam mengelola tatanan dunia ini cenderung dia melakukan satu penekanan, diskriminasi, misalkan dengan memakai lembaga-lembaga keuangan, IMF, kemudian Bank Dunia, yang sudah semua kita tahu bahwa perannya sudah tumpul, apalagi PBB kan, bagaimana sikapnya misalkan terhadap perang di Timur Tengah, kemudian itu. Nah, kemudian BRICS untuk mengimbangi itu dalam lapangan ekonomi juga dia memunculkan satu lembaga kekuatan ekonomi di sini, misalkan dengan New Development Bank kan, bank pembangunan baru, ya, bank pembangunan baru ya, New Development Bank itu. Nah, ini artinya bahwa ketika dikaitkan dengan posisi Indonesia, ini sudah tepat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di saat menghadiri KTT kemarin, bahwa tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pensekatan di sini, apalagi soal penghisapan, apalagi menghalangi rencana satu negara untuk berkembang dan bertumbuh. Kemudian ditegaskan pula oleh Prabowo bahwa Indonesia tidak perlu blok-blok baru katanya. Yang penting adalah action.
Nah, dari dua starting point yang disampaikan oleh dua tokoh ini, sudah selayaknya pemerintahan Indonesia ke depan di bawah presiden yang terpilih hasil pemilu 2024 kemarin itu harus berani menentukan sikap bahwa Indonesia ini harus bergabung dengan BRICS. Apalagi tadi sudah disampaikan juga bahwa dari sejak dibangunnya BRICS ini adalah negara-negara yang tergabung ini menguasai teritorial yang banyak, kemudian jumlah penduduk yang banyak pula, kemudian dengan tingkat ekonomi. Bayangkan saja sekarang itu antara BRICS dengan G7 itu tadi sudah disampaikan oleh Bung Murator itu sangat jauh. Sehingga lompatan ekonomi misalkan di 2028 itu kalau dari beberapa media itu akan melampaui yang akan diraih oleh negara-negara G7. Misalkan kalau di BRICS itu diperkirakan sampai 35,sekian%, kemudian di G7 itu akan mencapai sekitar 27,sekian%. Nah, tetapi memang banyak kalangan di Indonesia ini yang meragukan atau membuat pemerintah kita ini seolah-olah akan canggung untuk bergabung dengan BRICS itu sendiri. Misalkan dengan pengamatan bahwa di situ ada Amerika Serikat, di situ ada Cina, seolah-olah dua kekuatan ini haram untuk kita dekati di sini. Artinya bahwa kalau bangsa Indonesia ini masih ketakutan, misalkan atau masih menjaga diri seperti yang disampaikan oleh Bung Aji Susmana tadi itu, sepanjang itu kita tidak akan bisa mengalami lompatan ke depan seperti yang digambarkan oleh Jokowi, misalkan dengan program sumber daya manusia yang unggul, kemudian dengan program hilirisasinya itu. Nah, ketika kita mau memajukan program hilirisasi, kemudian sumber daya manusia yang unggul, tentu membutuhkan satu resource, kemudian pendanaan yang besar, maka cukup tepat kalau bangsa Indonesia itu bergabung dengan BRICS. Karena dalam pemberian bantuan di situ tidak ada istilah prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dan konsekuensi yang harus diterima oleh negara-negara anggota BRICS. Nah, ini artinya bahwa pengelolaan lembaga keuangan dalam membantu negara-negara berkembang itu tidak seperti IMF, tidak seperti Bank Dunia, yang banyak misalkan merugikan negara-negara berkembang atau negara-negara yang bergabung. Nah, kenapa misalkan Brazil, kemudian Rusia membangun BRICS ini, ada juga memori kelam dengan perlakuan Amerika Serikat ketika misalkan Rusia melakukan pinjaman di IMF. Itu kan mereka menjadi terpuruk ini. Maka disitulah kehilangannya Putin di situ dalam mengomandoi Rusia, sehingga sekarang kita bisa dia menjadi salah satu negara yang bisa menyaingi Amerika. Begitu juga dengan Tiongkok. Nah, bagi saya pribadi menyampaikan bahwa kita menyetir aja kata Deng Xiaoping itu. Tidak perlu kita lihat warna kucingnya. Yang penting dia bisa menangkap, itulah yang harus kita ikuti. Artinya tidak perlu kita melihat ini Cina itu Amerika, ketika ini bisa membackup misalkan dalam rangka kita membangun kedaulatan bangsa kita, ekonomi dan politik, itu harus bisa menjadi kiblat kita ke depan. Nah, cuma memang yang menjadi halangan-halangan kita ini banyak. Tadi saya bilang mulai dari intelektual, kemudian kelompok-kelompok gerakan ini bisa banyak yang terkooptasi anti Cina, komunis, kemudian Amerika Serikat. Padahal ini adalah hegemoni kepala-kepala rakyat Indonesia dan tokoh terutama pejabatnya untuk membangun gerakan ekonomi, gerakan politik dalam rangka Indonesia yang berdikari. Artinya bahwa bagi saya kecil kerugian bagi bangsa Indonesia ketika bergabung dengan BRICS itu. Jadi tinggal sekarang ini adalah bagaimana kelompok-kelompok progresif, intelektual ini banyak melakukan kajian terhadap rencana-rencana Indonesia ke depan, terutama dengan visi misi presiden terpilih. Artinya bahwa yang kita ingin sampaikan, sudahlah misalkan ini, saya sepakat dengan pernyataannya Pak Prabowo itu tidak perlu blok-blok, yang penting Indonesia ini bisa ditopang dalam membangun ekonominya, entah itu lewat
bergabung dengan BRICS atau dengan organisasi dunia lainnya. Padahal Indonesia ini punya syarat di situ. Satu, teritorialnya banyak dan tingkat pertumbuhan ekonomi juga Indonesia ini oleh beberapa pengamat jika dibanding dengan negara-negara lain begitu terpuruk. Artinya bahwa prasyarat itu sudah bisa sebenarnya. Artinya bahwa ketika populasi negara-negara maju ini sudah menjadi satu blok, satu kekuatan, maka apa yang kita khawatirkan ketika bergabung dengan BRICS? Itu artinya bahwa ini memang harus didorong kita ini untuk bagaimana bangsa Indonesia ini bisa bergabung dengan BRICS. Tidak perlu khawatir di situ. Soal pasar nanti kita bilang susah, tentu ketika kita bergabung dengan BRICS, pasar produk Indonesia juga akan bisa masuk ke negara-negara BRICS sendiri. Walaupun memang kita akui masih ada sedikit pertentangan-pertentangan di dalam tubuh BRICS itu sendiri. Misalkan bagaimana Cina dengan India, misalkan di perbatasan, bagaimana Brazil misalkan dengan Cina, itu masih ada ini. Tapi itu akan bisa diselesaikan dengan cara kerja sama kawasan di situ. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan diperdalam lagi oleh kawan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik ya soal perspektifnya bahwa apa namanya dari garis besar tema yang diangkat sebetulnya Indonesia punya peluang besar jika bergabung dengan BRICS. Tadi pandangan-pandangannya sudah dikemukakan dari perspektif apa namanya teritori, terus dari perspektif kuantitas dan yang lain-lain ya gitu. Nah mungkin sebelum lanjut diskusi saya ingin lanjutkan ke Bang Adam Kurniawan nih dari Eknas ya Bang ya, Eknas Walhi. Bagaimana Bang pandangannya soal BRICS ini sebagai negara berkembang sebagai negara yang dulunya berkembang dan sekarang maju dan ingin ambil bagian sebagai ekonomi global, bisa apa namanya BRICS ini punya peluang komitmen nggak dengan isu-isu lingkungan atau soal untung ruginya juga seperti apa Bang? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Saya kira diskusi ini bakal menarik karena ada kawan dari Prima yang akan memberikan perspektif politik dan ada Ibu Dina Sulaiman, saya salah seorang yang rajin membaca tulisan-tulisannya. Bagi Walhi sebenarnya ada satu misi, yaitu mendorong lahirnya tatanan ekonomi dunia baru. Itu salah satu misi Walhi. Teman-teman yang sejauh ini memang perjuangan ke arah sana masih sangat berat ya. Nah kalau kita mau periksa teman-teman ya, selama ini yang dikatakan pembangunan di Indonesia itu adalah bagaimana mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam. Catatan kecil saya, eksploitasi yang besar terhadap sumber daya alam itu melahirkan eksploitasi yang besar-besaran pula terhadap sumber daya manusia atau manusianya. Maka saat ini sampailah kita pada satu krisis, macam-macam nih krisisnya. Ada yang menyebut krisis ekologis, yang lebih besar lagi sekarang kita sudah sampai pada krisis iklim. Iklim berubah drastis, cuaca makin tidak menentu, petani baru saja merasakan gagal panen, petani tebu, petani padi, petani kopi, cengkeh, dan lain-lain itu merasakan gagal panen karena bukan gagal panen lagi, gagal berbuah. Kopi dan kakao itu gagal berbuah, makanya harganya sangat mahal. Dan kalau kita lihat eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, yaitu sebagian besar, kalau tadi ngomong geopolitik, itu dikuasai oleh pemodal-pemodal asing, lebih banyak dari negara G7, yang menjadi saingan langsung BRICS ini, teman-teman sekalian. Nah sayangnya, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia
itu tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Kita lihat itu hanya menghasilkan segelintir orang kaya. Ada data yang menyebutkan bahwa, lupa saya, 40 orang kaya di Indonesia itu hartanya setara dengan 60 juta orang miskin. Jadi begitulah kira-kira corak pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Membuat segelintir orang yang kemudian kita sebut oligarki menjadi sangat kaya, dan membuat rakyat kebanyakan, jumlahnya puluhan juta, itu menderita dalam kemiskinan, teman-teman sekalian. Pengelolaan sumber daya alam model tersebut itu sekaligus menunjukkan kebijakan ekonomi politik bangsa ini. Kemana arahnya? Dia lebih banyak menguntungkan segelintir orang. Nah, kapitalisme tadi yang sudah menampakkan wajahnya yang semakin buruk, itu kira-kira memang beberapa tahun belakangan itu semakin terkoreksi. Saya kira kemajuan Cina yang sangat pesat berhasil menghapus tingkat kemiskinan sampai angka 80 juta jiwa, kemudian membuat kota Beijing itu menjadi lebih sehat ya secara lingkungan, itu menunjukkan satu kemajuan yang luar biasa bagi Cina. Lalu kalau kita hubungkan dengan BRICS, nah ini kita mesti periksa dengan baik. Sekarang ini kan, nanti mungkin Ibu Dina Sulaiman bisa menjelaskan lebih jauh, model-model multilateral itu kan sekarang sedang mendapatkan perlawanan yang cukup kencang. Sekarang negara-negara ini lebih suka perjanjian yang sifatnya bilateral, langsung gitu antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lainnya. Dan BRICS memberikan kemudahan itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana posisi Indonesia dalam politik multilateral tersebut, kita lihat aja dengan Cina. Investasi Cina di Indonesia, sebagian besar tambang nikel di Indonesia itu dikuasai oleh Cina. Ini wajahnya tidak berubah, sama saja dengan pengolahan sumber daya alam pada saat bukan Cina yang mendominasi. Pada saat negara-negara G7 yang mendominasi investasi sumber daya alam di Indonesia, teman-teman sekalian. Jadi belum menunjukkan apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya, untung rugi Indonesia, nah kita mesti perjelas nih, yang dimaksud Indonesia itu siapa? Sekelompok orang yang sedang menduduki kekuasaan di negeri ini, ataukah rakyat Indonesia pada umumnya yang hidupnya bergantung pada pengolahan sumber daya alam yang justru dirampas oleh kelompok tertentu? Cina sebagai bagian dari BRICS melakukan praktek serupa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu negara kita ini penghasil rempah besar, terbesar di dunia bahkan. Kita itu terjajah karena Bizantium gitu jatuh ke tangan Ottoman, mengharuskan pedagang-pedagang Eropa itu mencari sumber rempah langsung ke Indonesia. Ketemulah dia dengan Indonesia dan akibatnya kita menjadi terjajah, teman-teman sekalian. Nah, persentuhan kita dengan pedagang-pedagang Eropa itu terjajah. Nah, sekarang rempah itu sebelumnya banyak kita ekspor ke India, Pinang terutama ya, itu banyak diekspor ke India, langsung dari pedagang-pedagang Indonesia diekspor ke India. Nah setelah adanya BRICS, Cina India kan itu menjadi perdagangan bebas, tidak dipungut pajak. Cina itu mendominasi pembelian pinang di Indonesia. Nah pinang di Indonesia mampir dulu ke Cina, lalu di packing besar-besaran, lalu masuk ke India. Nah mungkin kawan-kawan sebentar bisa lebih jauh menjelaskan fenomena ini secara ekonomi ya. Apakah itu menjadi alasan kita masuk ke BRICS atau seperti apa? Saya hanya mau menunjukkan bahwa sejauh ini mau modelnya itu BRICS, mau modelnya itu tergabung dalam G7, mau modelnya masih membebek pada model investasi yang digawangi oleh kelompok-kelompok multilateral seperti IMF, Bank Dunia. Kalau corak pengolahan sumber daya alam di Indonesia masih eksploitatif, maka itu tidak akan membawa keuntungan apa-apa bagi rakyat Indonesia. Terakhir, dalam situasi seperti ini sebenarnya, mau tidak mau, kita tidak bisa berharap banyak pada penguasa-penguasa negara yang sekarang sedang eksis gitu, hampir di seluruh dunia. Kekuasaan yang sekarang sedang bercokol ini di hampir semua negara, itu ternyata itu gagal
membuat bumi ini semakin baik, teman-teman sekalian. Perjanjian termaju yang bisa dihasilkan oleh negara adalah Paris Agreement. Saya kira itu yang paling maju sudah. Tapi itu tidak pernah bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyelamatkan kita dari krisis iklim, teman-teman sekalian. Ini kabar terakhir nih ya. Puncak Gunung Himalaya itu meleleh kawan-kawan. Dan akibatnya apa? Para pendaki yang sudah meninggal belasan tahun itu jadi ditemukan kembali, muncul. Yang mau saya katakan bahwa bahkan orang yang sudah lama meninggal pun ini sekarang terusik oleh kerusakan lingkungan, oleh krisis iklim. Nah, melihat kegagalan pemerintahan di hampir semua negara, maka mau tidak mau itu kelompok gerakan lah, kelompok yang selama ini membangun gerakan sosial yang harus memberikan perhatian yang penuh, memberikan tekanan, memberikan peringatan kepada para pengambil kebijakan bahwa platform ekonomi apapun yang dibangun, yang pasti kalau kapitalistik sudah terbukti. Tapi platform ekonomi apapun yang dibangun itu harus dikawal. Harus ada agenda-agenda yang dikawal oleh kelompok gerakan untuk memastikan bahwa rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan ekonomi, dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dan salah satu titik krusial sekarang adalah memastikan pengelolaan sumber daya alam itu bisa memulihkan lingkungan, bisa lebih relevan terhadap masa depan ekologi di Indonesia dan di bumi. Terima kasih pengantarnya. Itu tadi ya soal analisa dari Bung Adam Kurniawan ya. Jadi memang corak pembangunan kita itu masih eksploitatif terhadap sumber daya alam yang berimplikasi juga pada sumber daya manusia. Jadi selama corak pembangunannya masih eksploitatif, bergabung dengan manapun termasuk bridge itu tidak akan menguntungkan gitu. Jadi memang harus diperbaharui ya corak pembangunannya yang lebih ke hal-hal yang lebih berkeadilan dan tentu saja berperspektif lingkungannya. Sebelum kita melakukan tanya jawab, mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita. Untuk narasumber selanjutnya sudah bergabung dengan kita Ibu Dina Yulianti, dosen FISIP Unpad, yang akan memberikan tanggapan soal bagaimana sebetulnya kalau Indonesia bergabung dengan BRIDS ini. Dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Apa suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih pada ini ya tim Berdikari Online ya yang sudah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya. Saya pikir ini menarik sekali dari dua narasumber. Yang pertama saya ya mendapatkan insight juga ya. Oh oke, memang ada masalah di implementasinya, mungkin seperti itu ya kalau yang saya tangkap. Yang ingin saya sampaikan adalah di level ininya dulu ya, di level globalnya dulu, bahwa ini ada peluang tapi juga ada tantangan. Terus nanti bagaimana nanti Indonesia menghadapi situasi ini, gitu ya. Yang yang akan saya sampaikan ini sebenarnya bagian dari sebuah artikel jurnal yang saya tulis ya berdua dengan Dr. Tim Anderson, dimuat di jurnal Global South yang diterbitkan oleh UGM ya. Jadi kalau mau lengkapnya filenya ada di jurnal tersebut. Intinya adalah yang kami sampaikan dalam paper ini pokok pangkal dari persoalan ekonomi dunia hari ini itu adalah di dominasi dolar gitu ya. Dominasi dolar terhadap perekonomian dan politik dunia itu selama puluhan tahun sampai hari ini telah memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada Amerika Serikat untuk memaksakan kehendaknya
kepada negara-negara di dunia. Sehingga akhirnya lambat laun ya membangkitkan semangat dan keberanian negara-negara selatan ya untuk mencari alternatif lain. Nah, BRICS ini memainkan peran penting dalam memberikan pilihan ya bagi negara-negara selatan ini untuk keluar ini dari situasi yang menjerat mereka dengan keberadaan dolar yang dijadikan senjata ya, weaponization of dollar gitu oleh Amerika Serikat. Nah, pembicaraan mengenai peluang dan resikonya bergabung dengan BRICS itu kami bagi dalam 4 tema. Yang pertama itu keluar dari kediktatoran dolar. Yang kedua, kerjasama yang lebih simetris dan tidak terlalu memaksa. Tadi saya pikir sudah disampaikan ya oleh pembicara yang kedua bahwa memang kalau BRICS ini kerjasama yang dibangun atau atmosfer yang dibangun itu lebih simetris, tidak terlalu memaksa, nggak seperti IMF kah ketika mau memberikan utang dia banyak sekali aturan-aturan yang harus kita penuhi, terutama liberalisasi kan gitu ya. Kemudian adanya akses yang lebih baik ke pasar BRICS, ke pasar anggota-anggota BRICS, dan yang keempat resikonya. Seperti apa resikonya? Baik, yang pertama yang ingin saya bahas tentang kediktatoran dolar. Jadi yang ini istilah yang dipakai antara lain oleh Tayyip tahun 2023. Jadi dolar ini sudah seperti diktator gitu ya. Eh, Dia melakukan kontrol ketat terhadap sistem keuangan global, di mana dolar menjadi alat tukar utama, kemudian jadi penyimpanan cadangan gitu ya, dan kontrolnya itu ada di tangan Amerika Serikat. Terus juga ditambah lagi Amerika juga mengontrol sistem komunikasi antar bank yang SWIFT itu ya. Nah, eh, tadi yang istilahnya memberikan kekuasaan berlebihan, power yang berlebihan kepada Amerika Serikat ini membuat Amerika menggunakan dolar itu sebagai senjata, sehingga ketika ada negara yang tidak tunduk pada kemauan Amerika, ya dia pakailah ini sanksi, istilahnya dia pakai sanksi uh, untuk apa memutus akses mereka terhadap perbankan global, sehingga contohnya Iran misalnya udah dapat sanksi dari Amerika Serikat. Iran tuh sulit sekali mau jual minyaknya ke luar negeri. Ya, karena apa? Karena negara yang mau beli meskipun Irannya sudah banting harga, Indonesia butuh minyak misalnya, itu Indonesia khawatir mau beli karena nanti Indonesia yang disanksi, dan pernah juga disanksi uangnya Pertamina itu pernah dibekukan kan oleh Amerika Serikat ya karena dituduh membeli saya lupa tepatnya, tapi bukan minyak tapi turunannya minyak gitu ya, bahan untuk pupuk dari Iran. Nah, jadi yang terjadi hari ini adalah umumnya negara-negara di negara-negara di selatan itu sudah mulai sadar bahwa ini harus dilawan gitu ya. Uh, Supaya tidak lagi bisa diperlakukan semena-mena oleh Amerika Serikat, artinya apa? Ya lepas dari dolar. Nah, ini pun juga sebenarnya Indonesia diam-diam juga sudah dirintis loh sama Indonesia itu sudah merintis itu ya, sudah ada upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada US dollar ini. Setidaknya itu sudah di 2017 itu sudah ada upaya, bahkan ada perjanjian juga dengan ASEAN gitu. Kita jualannya kalau berdagang dengan uang lokal saja gitu ya. Nah, artinya bahkan Indonesia pun gitu yang secara umum, secara politik masih sangat terkooptasi ya oleh Amerika, tapi memang sudah muncul kesadaran bahwa ini sangat merugikan ya kebergantungan kepada dolar ini. Kemudian kita lihat bagaimana Iran yang puluhan tahun diembargo oleh Amerika Serikat, akhirnya dia mencari jalan supaya bisa bertransaksi tanpa dolar. Nah, dan ketika itu dilakukan, meskipun dengan situasi yang sangat sulit, ternyata bisa kok bertransformasi menjadi negara yang mandiri secara ekonomi politik. Betul, memang ada kesulitan ekonomi, ya betul ya kan susah jual minyaknya. Tapi pada akhirnya ketika terdesak, mereka akhirnya berusaha swasembada di banyak hal gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu bergantung kepada impor. Nah, kemudian seruan untuk melepaskan dolar itu juga sejak lama disampaikan oleh Presiden Rusia ya 2015 itu Vladimir Putin tuh mengatakan bahwa
sebaiknya negara-negara di Laut Kaspia, termasuk juga Rusia sendiri itu meninggalkan dolar. Nah, Putin itu juga waktu itu juga menggunakan istilah itu kediktatoran dolar gitu ya. Jadi kata Putin, Amerika Serikat telah menerapkan kediktatoran dolar terhadap harga minyak di pasar global, sehingga merugikan negara-negara yang tidak mau tunduk pada kemauan Amerika Serikat. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Rusia adalah dia kerjasama dengan Tiongkok untuk apa? Supaya uang rubel dan yuan itu bisa terintegrasi ke pasar global, sehingga orang kalau mau jual beli minyak bisa pakai minyak atau gas gitu ya, itu bisa pakai yuan atau bisa pakai rubel. Dan kita lihat bagaimana Rusia yang sejak perang tahun 2022 ya itu bukannya ekonominya bukannya hancur, padahal betul-betul diboikot ya, uangnya dibekukan oleh Amerika Serikat, tapi ternyata masih tambah bagus kondisi ekonominya ya, karena dia udah persiapan dari lama, jual belinya bisa dilakukan dengan rubel. Nah, kemudian Eropa gimana ya? Eropa juga sebenarnya juga sangat terganggu dengan dominasi dolar ini, dengan bagaimana Amerika semena-mena menggunakan dolar untuk menekan negara lain gitu ya. Bahkan waktu 2019 itu para pemimpin Eropa itu udah berdiskusi tuh, kita penting nih melakukan dedolarisasi gitu. Karena apa? Mereka juga dirugikan dengan situasi ini. Contohnya tahun 2015 itu Trump kan secara sepihak keluar dari JCPOA ya, yang perjanjian nuklir itu kan. Nah, kemudian kembali menerapkan sanksi kepada Iran. Menerapkan sanksi kepada Iran itu maksudnya negara-negara kalau mau berinvestasi di Iran akan dikasih sanksi oleh Amerika Serikat. Nah, padahal banyak perusahaan Eropa setelah JCPOA ditandatangani banyak yang sudah berinvestasi lagi di Iran. Tiba-tiba harus ditarik lagi gara-gara Amerika menerapkan sanksi tersebut. Nah, kemudian juga mulai 2022 terjadi perkembangan geopolitik ya yang luar biasa, dimulai dengan special military operation ya Rusia ke Ukraina. Nah, kemudian kan negara-negara pada melihat loh, Rusia aja sudah bisa dibekukan asetnya oleh Amerika Serikat. Aset-asetnya bisa dirampas begitu saja oleh Amerika Serikat. Berarti tidak ada yang aman nih, gitu kan? Negara-negara Arab juga sudah berpikir juga. Berarti uang kita juga nggak aman nih. Kalau kita tidak nurut sedikit ke Amerika, kita juga bisa diambil uang kita. Nah, itu saya pikir di satu sisi mungkin negara yang takut akan takut, tapi justru memunculkan keberanian. Oh, kalau gitu memang benar nih kita harus cari cara supaya tidak lagi bergantung pada dolar. Makanya kita lihat bagaimana Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi itu dengan berani jual minyaknya tuh pakai yuan. Ya, dia terima yuan, jadi nggak pakai dolar lagi. Nah, itu perkembangan yang nggak terbayangkan sebelum adanya SMO-nya Rusia itu. Nggak terbayang itu bisa Uni Emirat Arab bisa berani jual minyak dengan non dolar, Arab jual minyak dengan non dolar itu uh, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi memang sedang terjadi pergeseran geopolitik yang sangat besar ya, keseimbangan geopolitik yang sangat besar uh, yang semuanya terjadi seiring sejalan ya, maksudnya berjalan berkelindan maksudnya. Jadi special military operation-nya Rusia ke Ukraina itu kan juga menyedot sumber daya keuangannya negara-negara NATO ya, termasuk Amerika Serikat. Mereka juga semakin sulit ekonominya. Kemudian negara-negara selatan semakin berani juga. Oh, ternyata Amerika nggak sekuat yang dipikirkan semula gitu. Negara-negara selatan juga bergerak cepat ya untuk membentuk aliansi-aliansi ekonomi. Dan kemudian di Timur Tengah kita lihat bagaimana ini ya negara-negara yang tadinya dianggap tidak berdaya, ternyata bisa bisa tuh masih bertahan ya untuk melawan Amerika. Misalnya Yaman gitu ya. Yaman itu kan memblokade Laut Merah. Yaman ini negara termiskin di Timur Tengah, tapi bisa membuat kapal perangnya Amerika Serikat pergi dari Laut Merah gitu ya. Karena udah mau nggak bisa diapa-apain lagi nih Yaman. Maksudnya sudah tidak bisa diancam, tidak bisa mau dibom seperti apapun, mereka tetap mau memblokade itu. Dan ini kan dan senjatanya muncul lagi yang baru, yang jenis baru terakhir itu bahkan ada drone siluman ya sudah sampai ke Tel Aviv.
tidak terdeteksi oleh Tel Aviv ininya sistem keamanan udara Tel Aviv. Drone tersebut jatuh di dekat kedutaan besar Amerika Serikat dan memunculkan korban jiwa. Artinya em, sedang muncul kekuatan-kekuatan baru yang menggeser polar tunggal tadi, unipolar Amerika itu udah semakin melemah, muncul kekuatan-kekuatan baru, ada Rusia, ada Cina, ada negara-negara Timur Tengah yang tiba-tiba menunjuk gigi dengan senjata-senjata terbarunya, padahal selama ini dipinggirkan, dimiskinkan, dan lain-lain. Nah, kemudian juga desakan untuk keluar dari dolar ini adalah karena memang korbannya itu banyak dan ini melanggar hukum internasional ya, korban dan si ekonomi yang diterapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat. Jadi kalau dihitung dari tahun 50 itu hanya 7% sanksi ekonomi itu dilakukan oleh PBB. 93% itu dari Amerika Serikat dan Uni Eropa dan korbannya selalu negara-negara yang tidak mau tunduk kepada mereka. Iya, kita bicara Iran, Suriah, Korea Utara, Kuba, Venezuela, dan lain-lain. Rusia juga sanksi juga. Nah, ini kalau kita bicara soal resiko, soal ketakutan, ini mungkin yang memunculkan ketakutan. Lah, nanti kalau kita diembargo seperti apa gitu ya. Baik, kemudian jadi yang jadi korban itu kebanyakan dari sanksi ekonomi yang unilateral seperti ini ya rakyat ya. Jadi contohnya apa ketika COVID kemarin kan Suriah dan Iran itu diembargo sehingga negara-negara yang punya obat-obatan itu tidak berani menjualnya. Padahal bukan minta gratis ini Suriah sama Iran ya. Mau beli tapi nggak berani beli, nggak berani jual karena takut disanksi. Korban kan rakyat sipil. Nah ini yang memunculkan juga kemarahan banyak pihak ya masyarakat sipil. Nah kemudian yang kedua kita bicara tadi itu diktatorisme dolar ya. Kemudian yang kedua memaksa tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kedua ya bagaimana kalau IMF Bank Dunia itu dia banyak syarat ketika memberikan utang, memberikan bantuan. Tapi kalau kelompok BRICS ini berkomitmen terhadap multipolaritas dan menawarkan kerjasama yang lebih simetris, kemudian juga menghilangkan kontrol ya. Jadi maksudnya kalau invest ya invest aja tidak jadi bukan berarti ketika China misalnya China mau berinvestasi ke Indonesia berarti seluruh aspek ekonominya diatur oleh China nggak seperti itu. Rusia juga tidak seperti itu. Itu yang ditawarkan oleh BRICS gitu ya. Tapi implementasinya seperti apa? Saya pikir yaitu akan kembali kepada orang Indonesianya sendiri gitu ya. Negosiasinya seperti apa? Kerjasama kita dengan China bukan kan China juga kan investasi juga di negara lain misalnya kalau yang saya tahu karena saya pengamat Timur Tengah ya saya lebih tahu soal-soal Timur Tengah dibanding kalau harus mengomentari wilayah lain gitu ya. Nah kalau contohnya kalau di Timur Tengah China tuh banyak investasi ya di Iran gitu. Tapi rakyat Iran nggak bermasalah tuh gitu loh. Maksudnya tidak ada resistensi. Kenapa? Karena sejak di perjanjiannya itu sudah pihak negosiator Iran itu sudah misalnya apa ya, oh ya tenaga kerjanya boleh, tapi seperti apa gitu. Jadi nggak ada isu-isu, wah kita diserbu oleh tenaga kerja Cina gitu, nggak ada ya. Soal lingkungan dan lain-lain. Jadi artinya eh, faktor terbesar dalam hal ini adalah seperti apa sih negosiator dalam kontrak-kontrak yang akan dijalin antara dua negara ini gitu kan. Apakah dia memikirkan kepentingan dirinya atau kepentingan Indonesia? Apakah dia mewakili Indonesia dalam arti dia membela Indonesia atau ya sudahlah yang penting kita untung kan itu akan berbeda hasilnya kan gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga itu tentang akses ya. Dengan bergabungnya kita dengan BRICS, seandainya Indonesia bergabung dengan BRICS, kita itu akan punya akses yang lebih besar ke negara-negara anggota BRICS dan itu sebenarnya menguntungkan karena kalau kita ingat betapa kita kalau mau ekspor ke negara-negara Barat ya di bawah kerangka WTO betapa banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi gitu loh. Sehingga kita nggak bisa ekspor dengan leluasa, tapi mereka bisa barang
Jadi tidak seimbang, tidak setara situasinya. Kita tuh seolah harus mengikuti sangat banyak aturan, sangat banyak standar yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal ekspor pertanian, kita berada di WTO, kita tanda tangan Agreement of Agriculture, itu kan kita dilarang mensubsidi ekspor kan gitu ya. Gimana petani-petani mau ekspor ke luar gitu kalau ada aturan-aturan yang tidak menguntungkan mereka. Tapi BRICS ini menawarkan eh, situasi atau menawarkan skema yang ya tidak ada lagi aturan-aturan yang ala-ala WTO ini gitu. Sehingga ini sebenarnya peluang besar ya buat Indonesia seandainya mau bergabung ke BRICS. Tapi sekarang resiko sudah diwujud. Dan apalagi yang terjadi sekarang ini kan kesannya adalah oh yang terjadi di dunia ini Amerika sedang perang lawan China gitu ya, perang ekonomi gitu, perang ya ya perang dingin lah istilahnya gitu ya mungkin yang lebih tepat atau Amerika Serikat versus Rusia. Nah kita ini negara-negara kecil atau negara-negara selatan nggak usah ikut-ikutan lah, nggak usah ke sana, nggak usah ke sini gitu loh. Kan itu yang banyak juga yang disampaikan. Kan Indonesia ini bebas aktif, sudah nggak ikut sana ikut sini. Loh, bukan seperti itu kan ininya apa pertimbangan bebas aktif itu adalah kita bebas dan aktif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara Indonesia, bagi rakyat Indonesia gitu kan. Bukan bebas aktif dalam arti cari aman kan beda ya. Kadang-kadang kita tuh sebenarnya cari aman tapi berlindung di kata-kata bebas dan aktif. Ya bebas aktif kita bebas mau bernegosiasi dengan negara manapun tanpa perlu harus sungkan pada negara lain. Kita bicara soal kita bebas, seharusnya kita bebas bekerja sama dengan Tiongkok misalnya ya, atau dengan Rusia atau dengan Iran tanpa harus takut disanksi oleh Amerika Serikat gitu. Kenapa Amerika Serikat jadi punya hak untuk mensanksi dan apakah negara lain tidak bisa melawan sanksi itu? Contoh lagi terkait Iran lagi. Eh, kita nggak bisa, kita tidak berani membeli minyak dari Iran dengan alasan takut sanksi. Tapi Malaysia kok bisa ya? Nah, waktu itu ada dalam sebuah diskusi, waktu itu ada duta besar Indonesia untuk Iran. Ya yang namanya pedagang tuh pasti harusnya ketemu saja tuh jalannya gitu. Beliau bilang gitu kan. Masalahnya mau atau nggak mau itu aja pertanyaannya gitu loh. Ya, jadi seharusnya kalaupun ada ancaman sanksi, toh negara-negara lain akhirnya bisa juga tuh beli, ya kan? Berarti seharusnya ini bisa resiko seperti ini bisa dikelola kalau memang kita mau. Kemudian juga ada kekhawatiran sanksi di embargo tadi ya, di apa dibekukan uangnya. Nah, seperti yang pernah kita alami juga Pertamina juga pernah mengalami di embargo uangnya di Bank BNP Paribas karena apa? Karena bertransaksi dengan Iran. Ya berarti cari jalan lain. Nah, seingat saya ketika Presiden Iran datang yang sudah meninggal ya, Presiden Raisi datang ke Indonesia waktu itu sudah ada tuh dijalin kesepakatan untuk berdagang dengan mata uang lokal. Jadi Indonesia jual pakai rupiah, Iran jual pakai apa itu namanya rial Iran. Nah, itu kan berarti melepaskan diri dari ketergantungan dengan dolar, berarti kan aman ya, nggak tidak 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 menghadapi pembekuan aset seperti yang ditakutkan itu gitu. Dan kemudian yang terakhir ini bukankah nih ya, bukankah anggota BRICS yang baru itu komposisinya menarik ya? Ada Mesir, ada Saudi, ada Uni Emirat Arab. Dan kita tahu ini negara-negara yang sangat terhegemoni oleh Amerika Serikat. Tapi mereka berani masuk BRICS. Ya. Nah, kemudian ada Iran. Oh, Iran udah jelas. Iran memang berseteru dengan Amerika Serikat gitu kan. Nah, artinya semua negara-negara ini, terutama negara yang sebenarnya sekutunya Amerika Serikat ini sebenarnya dia sudah menimbang-nimbang kan, sudah menimbang dan keputusan dia untuk bergabung berarti memang lebih besar keuntungannya gitu. Jadi antara risiko dengan em, potensi keuntungannya lebih besar potensi keuntungannya. Itulah sebabnya mereka meskipun em, eh, terdominasi ya, apalagi Mesir itu penerima bantuan militer terbesar kedua setelah Israel.
dari Amerika Serikat ini. Tapi berani masuk BRIC gitu ya. Berarti dia melihat ini memang menguntungkan dan berarti meskipun kecil mungkin tapi dia memang ada upaya untuk menyimbangkan power gitu ya di hadapan Amerika Serikat. Ya mungkin itu saya sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tina atas tanggapannya. Tes, tes. Eh, Tadi cukup menarik ya, ada beberapa hal yang eh, di tes mengenai BRIC ini ya. Jadi dari semua hal yang disampaikan tadi sebetulnya menunjukkan satu hal bahwa imperialisme Amerika Serikat ya yang mulanya bisa mendominasi negara-negara berkembang di dunia sekarang telah ditinggalkan ya. Telah ditinggalkan dan negara-negara yang apa namanya yang terbilang jadi target Amerika Serikat dari komposisi BRICS yang ada sekarang justru makin unjuk gigi dan berani begitu. Eh Soal apa namanya soal komposisi yang tadi disampaikan dan di awal data yang saya kemukakan juga sebetulnya menarik gitu ya menarik dan apa namanya anggota-anggota BRIC ini hampir 50% menguasai populasi dunia gitu. Tapi ada satu atau ada dua fakta sebetulnya yang luput ya atau menjadi keraguan. Mungkin termasuk juga bagi Indonesia ya, kenapa sampai hari ini belum bergabung. Itu yang pertama soal produktivitas tenaga kerja. Ini menarik gitu. Nah, meskipun G7 itu minoritas ya, bisa dibilang dia hanya beberapa negara, tapi tenaga kerja mereka, produktivitas tenaga kerja mereka itu relatif sama gitu, satu dengan yang lain dan GDP per kapitanya juga hampir setara gitu. Itu yang pertama, yang kedua di dalam tubuh BRICS sendiri sebetulnya apa namanya terlihat tidak solid. Ini yang pada gilirannya banyak orang menjadi ragu bergabung dengan BRICS. Saya mengutip beberapa apa namanya beberapa statement ya dari negara-negara BRICS termasuk juga Lula ya dari Brazil yang mengatakan menjadi konyol. Dia bilang kalau BRICS ini dijadikan sebagai tandingan G7. Begitu juga dengan Perdana Menteri India ya bulan Juli artinya sebelum pertemuan BRICS dilakukan dia juga datang ke Gedung Putih dan disambut hangat oleh Biden ya waktu itu juga apa namanya Menteri Luar Negeri Afrika Selatan yang mengutarakan pendapat kalau bergabung dengan BRICS apa namanya itu menjadi satu hal untuk mengkonfrontasi G7 itu tidak mungkin gitu. Nah, itu dua hal yang tadi apa namanya mungkin menjadi keraguan termasuk juga soal tadi ya perspektif pembangunan kita yang masih apa namanya eksploitatif. Jadi mau bagaimanapun kondisinya kita bergabung kalau corak pembangunannya masih seperti itu akan sulit bagi rakyat Indonesia bergabung dengan BRICS ini menguntungkan. Nah, mungkin saya mau minta pendapat ya dari dua narasumber kita Bung Ahmad Rifai dan apa namanya Bu Dina soal tiga hal tadi yang disampaikan. Terima kasih. Ayo silakan Bang Rifai. Ya, mungkin yang nomor satu, nomor dua itu saya agak lewat nanti tolong diperjelaskan. Tapi saya akan coba tanggapi yang disampaikan oleh kawan moderator tadi soal pembangunan kita itu. Tadi kan ini nyangkut dengan yang disampaikan oleh sejawat dari Walhi bahwa Cina juga kalau dilihat hari ini dia melakukan eksploitasi juga kan yang juga merugikan bangsa Indonesia. Nah, kalau pandangan saya sendiri melihat bahwa ini harus dikembalikan dulu ke situasi bangsa Indonesia hari ini atau kepemimpinan kita hari ini terhadap bagaimana dia mengelola sistem pembangunan nasional kita. Nah, kalau misalkan situasi di Indonesia hari ini kemudian itu menjadi
justifikasi kita terhadap BRICS itu kan, ini menurut kita ini harus coba kita buka kembali. Padahal BRICS sendiri itu sudah mendeklar diri bahwa ini adalah jalan kita untuk mengembangkan bangsa kita, untuk menjadi bangsa yang mandiri, berdikari, setara, tanpa eksploitasi bangsa atas bangsa. Itu udah jelas lah secara umum itu. Nah kemudian praktik misalkan pembangunan ini, saya setuju misalkan kalau Indonesia bergabung di BRICS, kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama itu adalah mengevaluasi sistem pembangunan nasional kita. Kalau dalam visi misi presiden terpilih kemarin, ada dua misalkan, ada satu yang sangat kita lihat sangat urgent sebagai jalan keluar bangsa Indonesia, itu adalah hilirisasi. Kemudian ini sebagai basis untuk membangun industri nasional kita. Nah, cuma yang harus kita koreksi di sini adalah apa yang harus dihilirisasi. Nah, tentu yang harus dihilirisasi itu adalah apa yang menjadi kebutuhan pokok rakyat Indonesia dulu ini. Perkebunan, misalkan kayak gitu kan, peternakan, kelautan, perikanan, itu. Ini yang harus dihilirisasi. Kemudian soal pertambangan, ini harus dievaluasi nih. Dievaluasi pertambangan. Bahkan kalau bahasa ekstrimnya saya itu, ini harus coba di stop dulu pertambangan kan. Kita konsentrasi hilirisasi ke soal 9 bahan pokok yang dibutuhkan rakyat. Karena ini dalam perspektif kita membangun tenaga rakyat untuk membangun bangsa. Ini yang harus ini. Kenapa? Di situ ada pangan, di situ kan. Ada beras, padi, daging, garam dan sebagainya. Nah, BRICS juga mengambil negara-negara yang punya teritorial besar, terutama Afrika Selatan, kenapa dimasukkan ke dalam BRICS, itu punya proyeksi dalam rangka menguasai kedaulatan pangan dari negara-negara BRICS ini yang akan menguasai pangan ke depan. Dalam rangka menguasai pangan ini ke depan, karena pertarungan kita ini ke depan ini soal pangan. Nah, maka sangat setuju saya itu kalau misalkan nanti hilirisasi ini dikonsentrasikan ke arah bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat nih dalam rangka membangun. Sehingga bisa menopang apa yang dikatakan oleh presiden terpilih, misalkan Prabowo itu adalah bagaimana makan bergizi gratis, kemudian minum susu, itu kan. Ini akan menjadi kosong kalau tidak ada industrialisasi di lapangan peternakan, kemudian di perikanan, kelautan dan lain-lain ini. Nah, semua sumbernya itu adalah bagaimana kita mengelola tata kelola teritorial kita. Dalam hal ini soal agraria kita ini. Ini yang harus ditata dulu oleh bangsa Indonesia ini. Baru setelah penyelesaian soal agraria itu, oh ini yang akan kita hilirisasi dan sebagainya. Ini kalau kita bicara soal agraria ini, kawan Walhi yang paling bisa detail menjelaskan soal-soal itu. Artinya bahwa konsepsi soal mengevaluasi itu, saya setuju soal itu, soal pembangunan itu, koreksi tadi. Kemudian yang poin 1, 2 itu apa tadi itu? Kita mafhum bahwa meskipun negara-negara banyak tergabung dengan BRICS, ini kan satu hal yang nggak bisa dilihat adalah tingkat produktivitas kerjanya jika dibandingkan dengan negara G7 misalnya ya. Itu kan jauh. Jadi ujung tonggak BRICS ini kan sebetulnya Cina ya. Tanpa Cina sebetulnya apa BRICS itu sebetulnya kan gitu. Karena tadi tingkat produktivitas Cina misalnya dengan India atau Brazil misalnya itu kan sangat jauh gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua kan soal visi. Dari semua negara yang bergabung dengan BRICS ini kan tidak semua memiliki visi yang sama gitu. Kalau Cina dan Rusia mungkin jelas ya ingin memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi baru dunia untuk melawan dominasi Amerika Serikat. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain yang tadi tingkat produktivitasnya rendah yang masih berharap terhadap Amerika Serikat gitu. Nah, mungkin itu dua hal tadi, Bang. Soal visi sebenarnya satu visi kalau saya melihat di sini. Visi utamanya itu adalah bagaimana keluar dari jeratan dominasi Amerika Serikat.
itu visinya kan. Artinya bahwa ada pengangkatan derajat di situ. Nah, soal kuantiti misalkan tadi sudah disebut Cina, Rusia, kemudian jika dibanding dengan Afrika Selatan memang jauh kan. Nah, tapi memang Cina kita melihat dia ada program yang namanya infrastrukturnya itu kan, One Belt One Road itu kan. Ini yang masih tersendat di sini. Nah, sepertinya kalau bangsa Indonesia misalkan bergabung dengan BRICS, ini akan selaras dengan pembangunan infrastruktur bangsa Indonesia hari ini. Ini akan selaras ini mulai dari pembiayaan dan sebagainya. Nah, soal-soal visi maka yang harus kita pandang di sini adalah BRICS ini adalah harus menjadi jubir dari negara-negara berkembang ini. Soal kesetaraan dan sebagainya. Nah, kalau soal yang dikhawatirkan soal tingkat produktivitas ada yang masih tumbuhnya pesat kemudian agak melambat, itu soal dinamika nih, soal dinamika. Mungkin setelah bergabung dengan BRICS akan diakselerasi ini. Karena saya yakin kalau dia sudah satu pandangan pasti akan saling angkat di sini kan, akan saling topang di situ. Misalkan ketika Indonesia produksi beras atau apa akan diterima oleh negara Afrika misalkan kayak begitu, atau silang hasil produksi di situ. Nah, soal pertumbuhan tingkat produktivitas itu pasti akan menjadi satu hal yang akan didapat oleh negara-negara yang bergabung dalam BRICS itu sendiri, karena orientasinya adalah soal bagaimana industri nasional, bagaimana tingkat lapangan pekerjaan di negara-negara BRICS itu bisa ditingkatkan. Mungkin itu. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Bung Rifai ya. Mungkin dari apa namanya diskusi kita sore hari ini sebetulnya yang juga tidak kalah menarik tadi yang disampaikan Bung Adam ya soal tatanan ekonomi baru itu ya. Eh, Konsep tatanan ekonomi baru itu sebetulnya seperti apa dan apakah BRICS ini dengan tadi ya negara-negara yang bisa dikatakan ingin keluar ya dari ketertindasan imperialisme ini ada nggak peluang untuk membangun tatanan ekonomi baru yang diharapkan, Bung Adam? Ya, terima kasih. Kita harus mencari landasannya. Kalau landasannya jelas kita punya pasal 33 tuh. Turunannya sangat, pasal 33 yang berbunyi kekayaan alam itu dikuasai sebesar-besarnya oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Nanti tulisan itu bisa sangat variatif. Tapi saya mau ngomong gini, satu hal, founding fathers kita, Soekarno, itu setelah, ini kan BRICS nih, tadi juga disampaikan bahwa ini bukan hal baru. Secara semangat, dulu Soekarno menginisiasi konferensi Asia Afrika, juga bikin gerakan non-blok. Nah, setelah konferensi Asia Afrika yang besar, yang hingar-bingar itu berlangsung di Bandung, Soekarno itu melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji yang dilakukan Soekarno itu kemudian terkenal disebut dengan diplomasi sebatang pohon. Jadi Soekarno itu ke Saudi Arabia itu membawa oleh-oleh, namanya pohon intaran. Pohon intaran ini yang sekarang jadi ikon IKN. Ya pohon ada juga bilang pohon nimba. Ya, nah ini pohon ini bisa berumur sampai ratusan tahun dan dia sangat tahan terhadap panas, teman-teman sekalian. Ini pohon bukan pohon asli Indonesia, pohon dari negeri Hindu sana dibawa ke sini. Tapi Soekarno punya pengetahuan yang komprehensif soal ekologis, bahwa pohon inilah yang paling tepat ditanam di padang Arafah sana, teman-teman sekalian. Padahal negara ini kan punya banyak sumber daya alam, di sini ada emas, ada nikel dan lain-lain. Tapi Soekarno tahu bahwa kekayaan alam macam itu tidak ada arti apa-apa kalau di negara-negara Timur Tengah sana. Justru yang mereka butuhkan adalah pohon. Pohon itu ditanam, silahkan kawan-kawan cek, sebenarnya di slide saya tampilkan, sekarang sudah ribuan pohon yang berada di sana. Dan di sana dinamakan pohon Soekarno, teman-teman sekalian. Apa yang mau saya sampaikan, bahwa Soekarno kalau tadi ngomong visi, Soekarno adalah pemimpin yang punya visi. Kalau kita mau bergabung sama
apakah akan membebek saja dalam dominasi negara-negara besar? Ya, hanya mau mengakses sumber permodalan yang lebih mudah tanpa syarat untuk oleh pemodal dalam negeri, oleh pemain dalam negeri untuk memperkaya dirinya sendiri, ataukah Indonesia punya cita-cita besar untuk memastikan bahwa bergabungnya kita di BRICS itu akan membawa kemaslahatan bagi negeri ini. Itu harus diperiksa dengan baik. Dan teman-teman sekalian, kita juga harus menemukan, memberikan kalau ngomong hilirisasi misalnya, ini saya kasih contoh konkret yang paling sering saya angkat. Teman-teman, sebelum kemerdekaan, itu ratusan tahun ini itu menjadi penyedia minyak goreng dunia. Mulai dari itu industri minyak goreng dari kedelai, soybean, bahan baku di Venezuela. Di Eropa merdeka, perdagangan kembali dibuka pasca diakui 9 mulai dibuka, itu Soekarno kasih keluar menginstruksikan agar kebun-kebun kelapa ini diintensifikasi, dibuat lebih produktif. Kemudian cara memfasilitasi petani, memfasilitasi rakyat agar punya teknologi dan kemampuan yang memproduksi minyak kelapa dengan waktu yang agak cepat dan kualitas yang lebih baik. Ingat teman-teman, saat itu 98% kebun kelapa itu adalah rakyat punya pengetahuan merawat kebun kelapa, membuat minyak kelapa sampai menguasai distribusinya. Nah, kebetulan saya dari Sulawesi Selatan nih. Sulawesi Selatan adalah salah satu sentra produksi minyak kelapa pada saat itu. Sulbar yang paling besar. Dan saya masih ingat, dulu di zaman saya SD kalau beli minyak itu bukan minyak kemasan, kita bawa botol beli minyak curah. Yang bahan bakunya kelapa teman-teman sekalian ya. Jadi kelapa adalah salah satu hasil produksi petani yang dikuasai dari lahannya, produksinya sampai distribusinya. Apa yang terjadi karena keran ekspor ke Amerika kembali dibuka, itu Amerika Serikat, itu dicatat tuh dalam buku judulnya Membunuh Indonesia. Itu Amerika Serikat menggandeng WHO untuk mengkampanyekan bahwa minyak kelapa itu jahat. Dia mengandung lemak jahat, mengandung kolesterol jahat, dan itu diamini oleh Soeharto. Soekarno sudah diganti di sini, teman-teman sekalian. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh negara untuk mendukung sebesar-besarnya perkebunan sawit. Dan tibalah sekarang kita ini pada rezim sawit, teman-teman sekalian. Tanaman yang dikuasai oleh rakyat, yang dimiliki kemampuan memproduksinya, itu diganti oleh kekuatan modal yang didanai dari negara luar. Diberikan kebebasan untuk mengakses kredit, diberikan kebebasan untuk menguasai lahan, dan kita kehilangan kedaulatan atas salah satu sumber bahan pokok, yaitu minyak. Sekarang hanya sekitar 5 perusahaan, kalau tidak salah di Kompas, nanti bisa dicek ulang, itu menguasai 60% lahan dan distribusi minyak goreng di Indonesia, teman-teman sekalian. Ini apa? Kalau kita mau melakukan hilirisasi, saya sepakat dengan Bung tadi, bahwa yang paling pokok diperhatikan adalah apa yang betul-betul kita kuasai teknologinya, kita kuasai kita kuasai pengolahan lahannya. Saya kasih contoh sederhana, kopi. Kopi ini bukan tanaman asli Indonesia. Dia adalah tanaman yang dibawa melalui sistem tanam paksa. Domestifikasi kopi ini. Jadilah sekarang Indonesia ini menjadi penghasil kopi terbesar kedua apa ketiga ya setelah Brasil. Ketiga. Pertama Brasil, kedua Vietnam, ketiga Indonesia. Kemudian kopi itu adalah, kalau kita sebut kopi specialty, kopi paling enak itu ada di Indonesia. Karena letaknya strategis, sangat subur. Dan kopi itu adalah tanaman yang hanya tumbuh di garis khatulistiwa. Asia Tenggara, sebagian Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Hanya sekitar tidak sampai 20 negara yang menjadi produsen kopi di dunia.
Sementara peminum kopi ada satu dunia. Tapi apa yang terjadi? Produksi kopi kita jelek. Itu harus diolah di negara lain lalu diekspor supaya menjadi kopi yang berkualitas. Satu. Yang kedua, kopi itu menjadi industri dengan turunan yang macam-macam. Kita tahu Starbucks, Black Canyon, dan lain-lain. Indonesia, mesin kopi ini hanya untuk menyangrai kopi, dibuat oleh Jerman, itu harganya satu unit di kabupaten saya 750 juta. Hilirisasilah komoditi pertanian atau komoditi lainnya yang dikuasai rakyat. Pasti kita punya basis untuk mendukung pengembangannya, teman-teman sekalian. Kalau kita masuk ke BRICS, tentu akan menguntungkan. Tapi negara ini bergabung dengan kerjasama rakyat. Bikin konferensi Afrika, bahkan bikin olimpiade sendiri di teman-teman. Ini sebagai satu peluang untuk memastikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia itu mampu menjadi alat negosiasi. Kita sedang berada di dalam krisis yang hebat. Bencana iklim sedang melanda kita. Orang-orang Pulau Pari yang terancam tenggelam itu sedang dalam proses persidangan melakukan itu bermanfaat buat kita. Tapi kalau hanya sekedar kemudahan untuk mengakses sumber permodalan dalam rangka melakukan eksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam di Indonesia, ya saya kira mau tidak mau itu harus dibicarakan ulang. Terima kasih. Tidak kerasa ya, diskusi kita sudah hampir 1 jam berlangsung. Tadi sudah panjang lebar disampaikan soal untungnya seperti apa, ruginya seperti apa. Tadi disampaikan 2 hal yang saya pikir cukup menarik ya, baik yang disampaikan oleh Ibu Dina maupun oleh Bung Adam ya soal peluang besar bisa bergabung dengan BRICS itu menguntungkan karena akses perdagangan Indonesia yang bisa dengan mudah dilakukan. Dan kalau tadi konsep hilirisasi itu dijalankan dengan benar, dengan tadi yang disebut visi kita kuat seperti yang dulu dilakukan oleh Bung Karno, tentu bergabung dengan BRICS ini satu hal yang menguntungkan bukan saja bagi Indonesia atau elit-elitnya, tapi juga menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kawan yang sudah bergabung secara offline. Barangkali dari diskusi panjang yang tadi disampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal dari diskusi kita kali ini. Kita buka sesi pertanyaan kepada kawan-kawan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Detran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin sedikit bertanya terkait dengan masih seputaran tema yang hari ini coba untuk didiskusikan, karena bukan hanya di tataran para akademisi ataupun politisi yang membicarakan terkait dengan BRICS, melainkan di tataran mahasiswa juga topik ini menjadi hangat, sebab kita memandang bahwa BRICS ini sebagai satu kekuatan baru dalam dinamika politik global atau dinamika politik dunia. Nah,
Akan tetapi kalau misalnya kita kontekskan dengan situasi Indonesia saat ini, semangat yang dibangun oleh BRIDS itu kan adalah eh, kapitalisme industri ekstraktif yang notabene-nya akan konsentrasi pada bagaimana produksi di sektor industri ekstraktif. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang punya potensi di sektor itu. Nah, apakah nantinya ketika kita bicara soal untung dan rugi bergabung dengan BRIDS, bicara soal industri ekstraktif di Indonesia, ini menjadi pertimbangan penting dalam uh, mengambil keputusan untuk bergabung dengan BRIDS atau tidak. Karena lagi-lagi BRIDS ini memiliki semangat yaitu kapitalisme industri yang tentunya menjadikan Indonesia sebagai satu objek untuk penyebaran daripada industri ekstraktif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi bicara soal ekonomi alternatif ya, yang tadi dibicarakan sebagai satu langkah alternatif ketika kita coba untuk keluar daripada satu kekuatan imperialis Amerika Serikat. Nah, selain daripada mempersiapkan skema ataupun ekonomi alternatif, kira-kira bagaimana metode dalam meningkatkan sumber daya manusianya? Karena salah satu pendorong daripada agar supaya suksesnya pelaksanaan daripada ekonomi alternatif ini, maka yang harus dikuatkan itu adalah SDM-nya. Nah, kira-kira metode dalam pembangunan SDM-nya seperti apa yang nantinya bisa disampaikan oleh ketiga narasumber ini? Demikian, moderator. Terima kasih banyak. Menarik ya tadi yang ditanyakan Bung Betran. Jadi dia menyampaikan dua hal. Yang pertama, BRIDS ini sebagai kekuatan ekonomi baru, basisnya itu ekonomi industri ekstraktif ya. Sementara Indonesia punya potensi untuk itu. Nah, bagaimana peluang dari semua ini? Itu yang pertama. Yang kedua soal BRIDS menjadi ekonomi alternatif ya. Jadi mungkin andaikan Indonesia bergabung gitu ya, bagaimana metode meningkatkan SDM-nya. Nah mungkin saya akan terlebih dahulu kepada Ibu Dina untuk memberikan tanggapan atas dua pertanyaan tersebut. Silakan Ibu Dina. Iya, mungkin saya sebenarnya kan kajian saya lebih ke tataran globalnya ya. Kalau misalnya hal-hal yang lebih implementatif, yang lebih ke apa, ya lebih domestik gitu, saya tidak bisa terlalu banyak bicara. Saya pikir dan saya setuju saja dengan yang disampaikan oleh dua narasumber tadi. Saya juga em, kalau khusus untuk pertanian itu saya memang agak concern juga karena ada beberapa riset yang saya lakukan terkait kedaulatan pangan. Ya, eh, jadi yang ingin saya sampaikan sekarang adalah secara global, dalam tataran global, keberadaan BRICS ini memberikan kesempatan gitu ya kepada negara-negara selatan untuk mengkonsolidasikan diri. Bahwa ada resiko ini itu ya pasti, tapi kan eh, alternatifnya apa gitu? Alternatifnya sendirian, berdiri sendiri, tidak bergabung ke sana sini nggak mungkin juga kan? Sementara yang sudah jelas adalah posisi kita sekarang ngeblok ke barat itu sudah bisa diakui, kita bahkan malah alih-alih mendaftar atau apply ke BRICS kita malah ke OECD. Ya, OECD jelas sangat Western oriented itu kan gitu ya. Nah, artinya ketika keberadaan BRICS ini adalah memberi peluang yang saya juga tadi pakai istilah potensi gitu loh. Potensi manfaatnya itu lebih luas dibanding resikonya.
Artinya dalam kondisi seperti ini ya saya lebih cenderung ya ambil peluang itu bahwa ada ketakutan loh nanti kan kita malah dijadikan pasar saja sama Cina misalnya. Oh jadi nanti kan kita hanya diambil saja ini sumber daya alam kita oleh negara-negara kuat yang ada di BRICS. Loh kita nggak masuk BRICS juga itu pun juga masih terjadi juga kan gitu. Berarti persoalannya ada di kitanya kan, bukan di organisasinya kan seperti itu. Sementara kalau di organisasinya dengan kita bergabung ke Blok Barat, kita sudah puluhan tahun kita sudah tahu nih akibatnya seperti sekarang kita mengikuti resepnya IMF, kita malah akhirnya seperti sekarang. Kemudian kita juga utang ke Bank Dunia, kita ya kalau baca bukunya ini kan siapa itu yang Economic Hitman itu betapa sebenarnya utang-utang kita itu sebenarnya sebagian besar uangnya balik lagi ke negara-negara Barat. Nah sekarang ada yang mau menghutangi gitu ya, mau memberikan investasi dengan tidak banyak syarat, berarti apa yang kalau dalam kondisi kayak gitu kita masih rugi juga gitu ya. Berarti yang salah siapa ini? Berarti kan salah para negosiatornya gitu ya. Orang-orang yang menyusun pasal-pasal kontraknya itu, kenapa kok nggak membela negara kita? Padahal pihak yang jadi counterpart, pihak yang mau memberikan dana investasi itu beda nature-nya dengan Amerika Serikat gitu yang sedemikian hegemonik bahkan juga intimidatif gitu kan gitu. Nah, berarti persoalannya ada di kita. Nah, tadi saya setuju dengan istilah bahwa ya kita memang harus menata ulang juga ekonomi kita supaya lebih berkeadilan, tidak menguntungkan segelintir orang. Karena ketika itu masih watak itu masih dipegang oleh para negosiator, oleh orang-orang pengambil keputusan, ya dengan siapapun kita bekerja sama ya pasti kita akan terus dirugikan. Yang untung hanya segelintir elit itu saja gitu. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tes. Bang mungkin dilanjutkan Bang Riva Bang Adam dulu ya soal tadi 2 pertanyaan. Pertanyaannya ada 2 tadi yang disampaikan Bung Betran tadi. Ya, yang soal industri ekstraktif dan SDM. Bagaimana meningkatkan SDM kita kalau bergabung dan Soal industri ekstraktif saya terpimpin Pak Bung Alfian tadi menjelaskan bahwa sebaiknya memang semua dimoratorium dulu lalu dihitung ulang manfaat dan melalui ini selama ini kita moratorium bagaimana mengelolanya berkontribusi pada saya kira kalau ngomong investasi dari Cina, kampung halaman Bung Betran di satu korban paling terdampak ya. Pulau Obia ada IWIP ya yang di sana. Itu bagaimana wajah yang bersumber dari Cina yang kita harap BRICS ini membawa manfaat pada negara, pada bangsa, wajahnya di sana merusak. Saya setuju mungkin tatanan pengelolaan ekonomi kita secara nasional di dalam negeri ini yang harus dievaluasi. Itu tentu saya setuju dengan hal tersebut. Nah, saya harap secara politik nanti bisa dijelaskan oleh kawan Alfian. Kenapa sih orang-orang ini menjadi terlalu lama berpikir untuk bergabung ke BRICS atau tidak? Apakah ada relasinya dengan sekelompok orang itu lebih dekat dengan modal Amerika, hidup dari sana, atau ada pertimbangan lain sehingga enggan bergabung ke BRICS secepat-cepatnya kalau memang tadi Bung dan Ibu Dina menyampaikan BRICS ini kan wajah yang baru yang menjadi antitesa dari lembaga ekonomi multilateral yang selama ini kalau kita mau dikasih bantuan maka kita harus meratifikasi undang-undang kita agar menyediakan subsidi, agar melakukan liberalisasi, itu kan yang kita lakukan bertahun-tahun dan akibatnya kita sampai pada situasi saat ini. Nah kalau BRICS menawarkan sebaliknya,
seharusnya cepat saja kekuasaan ini mengikuti hal tersebut. Cuman kalau saya dan sebagai walhi itu harus memastikan bahwa modalnya digunakan tidak untuk mencaplok lagi sumber-sumber kehidupan rakyat. Yang kedua mengenai manusia. Saya kira ini memang masalah sebab data terakhir menyebutkan kalau kita ukur dari tingkat pendidikan formal hanya 6,7 warga Indonesia ini yang sampai S1. Nah, jadi kita di situ teman-teman sekalian. Pemerintah harus bisa melakukan percepatan memastikan agar sumber daya manusia kita bisa segera mengejar ketertinggalannya. Apalagi sekarang untuk akses perkuliahan itu makin mahal itu. Undang-undang PHMN apa namanya? PTNBH itu membuat mahasiswa makin susah berkuliah. Artinya cita-cita untuk mensejahterakan bangsa tadi pada saat sambutan dari kawan berdikora online menjelaskan bahwa amanah mendasar pendirian bangsa ini tuh bisa diperiksa di alinea keempat. Mencerdaskan, mensejahterakan, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Kalau ditambah satu yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, poin kita sekarang kalau ngomong sumber daya di aspek pendidikan ini memang bermasalah teman-teman sekalian. Saya kira salah satu persoalan mendasar adalah kita tidak pernah diberikan kesempatan yang baik untuk mengelola sendiri sumber daya alam kita. Ini saya kasih contoh konkret. Hutan kita kan seharusnya tata kelola, pengaturan agraria, tanah atau sumber-sumber kehidupan di bangsa ini itu diatur kembali setelah merdeka melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi itu kan tidak pernah dilakukan, gagal dilakukan oleh Soekarno hingga dia ditumbangkan. Lalu kemudian Soeharto berkuasa. Nah, kita persempit ke sektor kehutanan ya. Hutan yang seharusnya dievaluasi, di mana batas-batasnya, siapa yang berhak mengelolanya, bagaimana model pengelolaannya, tidak pernah dievaluasi. Soeharto membuat undang-undang, lalu dia mengeluarkan kebijakan namanya TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan. Jadi Soeharto memperluas kawasan hutan dengan membangun kesepakatan bersama warga, dipimpin oleh pemerintah setempat. Nah, sejak undang-undang itu diberlakukan, luas kawasan hutan bertambah menjadi jutaan hektar Indonesia, sekarang tercatat 120 juta hektar. Kemudian yang boleh mengelolanya adalah korporasi melalui HPH dan HTI. Rakyat tidak punya skema dalam mengolah hutan. Rakyat mengolah hutan itu pasti ilegal. Yang bisa mengolahnya secara izin tata kelola negara hanya HPH dan HTI. Akhirnya apa? Rakyat tidak punya kemudian kemampuan bagaimana mengelola hutan yang bisa bersaing di pasar global misalnya, di perdagangan antar negara. Hanya perusahaan yang punya skemanya, teman-teman sekalian. Itu berlangsung selama bertahun-tahun. Di belakangan di RSB baru dicoba namanya perhutanan sosial, rakyat diberi skema 35 tahun, tapi syaratnya sama dengan perusahaan. Harus ada rencana kelolanya, harus ada pemetaannya, itu tidak bisa dilakukan oleh rakyat. Negara seharusnya menjamin agar rakyat itu bisa melakukan pemetaan dengan baik, bisa merumuskan rencana tata kelola selama 35 tahun. Sebab beda dengan perusahaan, kalau perusahaan melalui izinnya, dia bisa langsung ngutang di bank. Kalau digosel oleh rakyat tidak bisa. Nah, kita lihat di era Jokowi menetapkan 12,7 juta hektar kawasan hutan di Indonesia itu dialokasikan untuk dikelola sama rakyat. Sampai sekarang belum 50% terrealisasi. Kenapa? Karena rakyat tidak punya sumber daya untuk melakukan pemetaan mana yang mau dikelola, untuk menyusun perencanaan bagaimana akan dikelola selama 35 tahun. Artinya apa? Sumber daya manusia memang sengaja dibuat tidak berdaya, sengaja diturunkan. Dukungan dari pemerintah tidak sebesar dukungan terhadap perusahaan, di mana dibuatkan skema agar bisa mendapatkan utang dari perbankan, disiapkan agunan tertentu. Sementara
Pengolahan sumber daya alam oleh rakyat tidak ada skemanya, tidak ada agunannya, tidak ada jaminan pemberian utangnya. Rakyat dibiarkan mengelola sendiri kesempatan yang diberikan kepadanya. Akibatnya 12,7 juta hektar yang dialokasikan oleh Jokowi juga tidak bisa diakses oleh rakyat. Yang mau saya bilang, selain pendidikan formal, teman-teman sekalian, kesempatan dalam mengolah sumber daya alam di tempat kelahiran kita masing-masing itu harus mendapatkan dukungan yang serius dari pemerintah. Kalau menginginkan sumber daya manusia kita bisa segera bersaing. Terima kasih. Mungkin Bung Rifai. Ya, kalau bicara soal industri ekstraktif itu tadi udah kita sampaikan ya, khususnya saya. Kemudian cuman saya tarik kembali bahwa kita harus bercermin dari keberhasilan Brazil tuh ketika dia mengkombinasikan sumber daya manusianya dengan memaksimalkan sumber daya alam. Ini kan sebenarnya hukum dasar ekonomi kan, untuk menjadi produktif itu disatukan antara sumber daya alam dengan manusianya, maka akan menghasilkan sesuatu. Itu tadi sudah kita soal. Nah kembali saya mau, bagaimana cara kita untuk sumber daya manusianya? Kita ini sudah banyak nih sumber daya alam kan, tinggal tadi sumber daya manusia ini menjadi problem. Nah sebenarnya bangsa Indonesia itu kan dari lagunya sudah jelas tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah. Kalau misalkan ada praktisi progresif bilang bahwa satu negara itu boleh pelit katanya pada beberapa anggaran, tapi soal pendidikan dan kesehatan itu harus dia boros sebesar-besarnya. Artinya bahwa dari segi anggaran, bangsa Indonesia ini juga harus melipat gandakan anggaran. Mana kan? Masa mengandalkan dari pengelolaan sumber daya alam kita yang secara mandiri dan berdikari kan? Nah, secara soal sumber daya manusia kita, tentu yang harus pertama kali kita evaluasi adalah sistem pendidikan nasional kita kan. Tadi sudah bilang oleh bahwa pendidikan oleh rakyat biasa. Padahal membangun nasional kita kan, bahkan jauh lebih bagus menurut saya. Dan kemudian kita itu padahal ajaran pendidikan yang sangat bagus. Misalkan Ki Hajar itu punya tahapan, kalau di anak usia sekolah dasar seperti cinta terakhir gitu kan, itu. Kemudian kalau yang itu adalah bagaimana mahasiswa itu punya apa istilahnya itu ini terhadap itu gerakan kebangsaannya itu yang harus dimunculkan, rasa nasionalisme dan sebagainya. Itu artinya bahwa dari mana mulainya, tentu dari sistem pendidikan nasional itu yang harus kita evaluasi dan rombak, karena sistem pendidikan nasional kita ini sudah menghasilkan satu mahasiswa itu harus berhutang kan, itu kan boleh pinjol nih untuk membiayai kuliahnya kan. Ya maklum aja menteri kita ini kan menteri istilahnya itu kan. Jadi orientasinya seperti menteri boleh pinjam duit online untuk sederhana. Jadi cara kita itu tentu ada mengevaluasi nasional kita, dan kembali kalau saran kita untuk membongkar pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara sebagai basis kita untuk meletakkan sistem pendidikan nasional kita ke depan. Mungkin itu caranya. Di samping misalkan kita juga harus melakukan diskursus terhadap rakyat yang di desa, kemudian di perkotaan, kemudian pemuda-pemuda kota, pemuda desa, perempuan, itu harus rajin kita diskursus, terutama oleh kelompok-kelompok gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa hari ini kan dia buat status selesai kan, tapi harus dilipat gandakan statusnya itu kan, harus ya kampanye, sehingga
ladang ajar kita kuasai dalam hal propaganda harus dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, jadi selain bicara untung dan rugi ya bergabung dengan Bridge, memang ada beberapa catatan yang juga yang lebih dulu lah, yang lebih dulu menjadi tugas bangsa kita yang harus diselesaikan. Tadi yang pertama soal komitmen terhadap hilirisasi dan konsep hilirisasi yang seperti apa juga sudah dijelaskan. Yang kedua soal sumber daya manusia ya. Jadi memang bangsa kita ini pada level tertentu dalam hal ini investasi sosial ya, khususnya di sektor pendidikan masih dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan gitu ya, yang tidak menguntungkan dan ngabisin anggaran gitu. Padahal SDM dan SDA ini berkelindan satu sama lain ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa apa namanya problem yang menjadi problem salah satunya dalam Bridge ini adalah tingkat produktivitas kerja yang masih timpang. Sekarang peluangnya kita untuk bergabung ada, peluangnya untuk apa namanya tenaga kerja yang bisa dikerjasamakan dengan negara luar ada, tinggal sumber daya alamnya apa sumber daya manusianya yang serius harus dievaluasi. Barangkali masih ada pertanyaan dari kawan-kawan sebelum kita tutup diskusinya. Ada lagi? Sudah panjang juga kita diskusi dan sudah memasuki sesi akhir. Penanya juga sudah cukup untuk tidak lagi bertanya. Selanjutnya mungkin kita minta closing statement dari para narasumber kita sebelum kita diskusi pada sore hari ini kita akhiri. Silakan Bung Adam dulu. Bu Dina, untuk memberikan closing statement diskusi kita sore hari ini. Oh, ya. Silakan Bung Rifai mungkin lebih dulu. Saya kira diskusi ini cukup menarik teman-temannya. Saya belakangan ini agak jarang mendapati diskusi yang secara serius membahas soal geopolitik. Apalagi ini geopolitik global yang sekarang saya kira kita semua menyadari bahwa di Indonesia ya pertarungannya memang Amerika dan Cina yang sekarang melalui BRICS ini saya mendapat ya, maksud saya cukup banyak yang menunggu diskusi-diskusi seperti ini dan bagi saya sendiri sebagai walhi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengingatkan bahwa agenda penyelamatan lingkungan itu juga harus dipadu-padankan dengan pembicaraan-pembicaraan yang memastikan bahwa secara geopolitik Indonesia bisa dan agenda-agendanya bisa dijalankan teman-teman sekalian. Sebagai closing statement saya mau bacakan nih Soekarno pernah ngomong pada pertemuan buruh perkebunan. Dia bilang begini, 350 tahun kita tak bernegara. Kita ingin hidup bernegara. Kita berjuang menumpahkan darah untuk hidup. Hidup minta makan. Makan minta padi. Padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber, tidak ada air. Maksud saya, Soekarno sebagai founding father itu jelas. Wah, salah satu agenda yang terpenting dibawa oleh negara Republik Indonesia ini adalah menunjukkan kepada dunia bahwa bentang alam yang kaya adalah salah satu kekuatan untuk memastikan diplomasi di luar negeri, diplomasi antar negara itu bisa menguntungkan kita sebagai Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, kalau saya sih singkat saja bahwa dari awal saya menyampaikan bahwa pertama BRICS itu adalah jalan lama yang harus ditempuh kembali oleh bangsa Indonesia.
Itu pertama. Yang kedua, BRICS ini adalah salah satu persatuan luas di tingkat dunia yang harus dijadikan sebagai panggung untuk mengkampanyekan tentang keadilan dan kesetaraan bagi bangsa-bangsa yang ingin berdikari. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia harus menyambut BRICS ini atas dua statement tokoh nasional kita, Jokowi dan Prabowo, bahwa tidak ada lagi diskriminasi bangsa atas bangsa ketika satu bangsa itu ingin melakukan pembangunan bangsanya atau membangun nasionalnya itu, sehingga rakyat Indonesia ke depan bisa jauh lebih hidup yang berkeadilan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin Bu Dina untuk memberikan closing statement pada diskusi kita sore ini. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya ingin mengutip saja dari websitenya BRICS sendiri ya. BRICS ini didesain untuk menampilkan atau menunjukkan kepentingan Global South dan bekerja sama antar bangsa untuk kepentingan Global South, negara-negara selatan gitu ya. Atau lebih luas lagi, negara-negara yang berdiri di luar domain barat termasuk arsitektur keamanannya. Nah, dari kalimat ini itu memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah upaya untuk melawan, gitu kan? Upaya untuk melawan unipolaritas yang sudah berlangsung puluhan tahun dan hasilnya adalah kita lihat hasilnya adalah peperangan, ke kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara negara-negara utara dan negara-negara selatan, dan di negara-negara selatan pun di dalam negaranya pun terjadi juga kesenjangan ekonomi yang besar. Karena apa? Karena ada segelintir elit yang kemudian bekerja sama dengan utara, kan seperti itu ya. Artinya secara ideologi dasarnya BRIC ini memang dibangun untuk melakukan perlawanan terhadap tatanan yang ada saat ini yang tidak adil, bahwa ada potensi resiko, bahwa ada eh, masih belum kompak, belum solid, ya itu kan ada prosesnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Indonesia mau berdiri di mana gitu kan? Apakah terus di tengah-tengah dengan menyatakan kita bebas aktif gitu kan? Atau kita melihat peluang bahwa ini ada wadah untuk kita bisa berperan lebih besar, untuk kita bisa berupaya lebih besar mengeluarkan diri dari domain barat tadi, gitu kan? Untuk kita mencapai negara yang lebih berdikari, lebih berdaulat, dan lebih mampu memakmurkan seluruh rakyatnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pandangan-pandangannya, termasuk yang terakhir closing statement. Salam hormat. Semoga lain waktu kita bisa lanjutkan dengan sesi atau tema yang lain yang mungkin lebih menarik lagi, dan kepada para tamu undangan yang hadir dalam sesi diskusi ini juga salam hormat dan terima kasih.